Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'rufatur Rodiyah, dosen dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan ataupun pengajaran, tentunya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa akuntansi semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan mengenai bagaimana perkembangan teori akuntansi, kerangka konseptual akuntansi, serta filosofi-filosofi yang mendasari praktek akuntansi keuangan. Oleh karena itu, mata kuliah ini dimulai dengan menjelaskan dari sejarah pemikiran akuntansi, metodologi teori yang mendasari praktek akuntansi, serta mengenai kerangka konseptual akuntansi, di mana hal ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena dalam kerangka kerja ini digunakan sebagai dasar pemikiran di dalam pengembangan ilmu akuntansi dan juga evaluasi praktek akuntansi. Tentunya tentang bagaimana seorang akuntan dapat mengidentifikasi, menilai, mencatat, serta melaporkan kejadian ekonomi hingga menjadi laporan keuangan yang baik dan juga andal, yang mana terdiri dari laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal ataupun perubahan ekuitas, laporan arus kas, sampai pada catatan atas laporan keuangan. Mata kuliah ini juga membahas mengenai kebijakan akuntansi dan bagaimana pengungkapannya, membahas konsep laba, biaya, pendapatan, beban, aktiva, hutang, dan juga ekuitas. Dalam mata kuliah ini, tentunya juga menjelaskan bagaimana perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi internasional, akuntansi keperilakuan yang terdiri dari akuntansi sosial dan akuntansi sumber daya manusia, di mana akuntansi sumber daya manusia dan akuntansi sosial saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan penting dalam dunia akuntansi, baik bagi lembaga, pemerintah, ataupun perusahaan. Nah, pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar teori akuntansi, perkembangan teori dalam akuntansi, dan kerangka konseptual akuntansi, serta mampu memahami hubungan antara teori akuntansi dengan praktek serta kebijakan akuntansi, sampai dengan bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik, yang sesuai dengan standar ataupun kebijakan akuntansi yang baik dan juga benar. Sebagai seorang dosen, tentunya saya berkewajiban untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yang diantaranya adalah bidang pengajaran, yang akan saya uraikan melalui 3 aspek, yaitu delivery, interaction, and assessment. Bagian pertama adalah delivery, di mana delivery adalah cara penyampaian materi perkuliahan dari dosen kepada mahasiswa. Materi pembelajaran yang saya sampaikan mengacu pada rencana pembelajaran semester yang telah dibuat dan disampaikan pada awal pertemuan saat kontrak perkuliahan. Pada mata kuliah teori akuntansi diharapkan mahasiswa mampu untuk menunjang pencapaian profil lulusan, khususnya konsentrasi di bidang akuntansi. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus, di mana dari CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK, kemudian dari CPMK diturunkan menjadi sub CPMK yang dilaksanakan dengan 14 kali pertemuan perkuliahan dan juga 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali pada ujian akhir semester. Dalam menyusun perkuliahan, saya mengacu pada sumber ilmiah, baik secara fisik maupun digital yang berkaitan dengan kompetensi pembelajaran. Referensi yang saya gunakan yaitu ada beberapa buku, di antaranya buku dengan judul Teori Akuntansi yang ditulis oleh Rahab, kemudian ada juga buku Teori Akuntansi International Financial Reporting System atau IFRS
yang ditulis oleh Ghazali and Khoiri. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa acuan dari jurnal ataupun artikel ilmiah yang meneliti tentunya mengenai perkembangan teori akuntansi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan yaitu menggunakan model pembelajaran student center learning, di mana model ini berpusat pada mahasiswa yang dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam menumbuhkan pengetahuan, sikap, perilaku, serta kemandirian untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selama kegiatan pembelajaran, metode yang saya gunakan diantaranya adalah ceramah, ya, kemudian disertai dengan diskusi tanya jawab, kemudian presentasi kelompok, dan juga task-based learning, di mana mahasiswa harus menyelesaikan studi kasus dan juga membuat ringkasan dari studi kasus tersebut. Ya, selanjutnya adalah interaction. Bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian untuk bentuk interaksi dalam mata kuliah teori akuntansi yaitu interaksi secara langsung melalui tatap muka atau offline di dalam kelas maupun interaksi secara online melalui media Zoom meeting. Tentunya hal ini dapat dilihat dari interaksi saat tanya jawab serta berdiskusi, saat penyampaian materi maupun pemaparan tugas dari mahasiswa. Nah, untuk interaksi kedua adalah interaksi tidak langsung, yaitu melalui media pembelajaran e-learning yang telah disiapkan oleh perguruan tinggi, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, ataupun juga interaksi melalui WhatsApp Group sebagai sarana pembelajaran dan juga diskusi tanya jawab di luar kelas. Yang terakhir yaitu assessment, di mana assessment adalah penilaian dari proses dan juga hasil pembelajaran dari mahasiswa, di mana kriteria dan bobot penilaian yang saya lakukan tentunya sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah disepakati dengan mahasiswa, yaitu untuk nilai harian, sikap dan juga keaktifan berdiskusi sebesar 20%, untuk kehadiran sebesar 35%, untuk nilai tugas sebesar 25%, untuk nilai UTS dan juga UAS masing-masing 10%. Demikianlah penjabaran tentang delivery, interaction, and assessment pada mata kuliah yang saya ampu yaitu teori akuntansi, yang tentunya semuanya sudah saya tuangkan di dalam rencana pembelajaran semester dan juga kontrak perkuliahan yang saya sampaikan di awal pertemuan. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah teori akuntansi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Kita berjumpa lagi di mata kuliah teori akuntansi ya. Tentunya harapan saya teman-teman tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa hadir di dalam perkuliahan kita meskipun kita laksanakan secara daring. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan yang kelima ya, setelah kemarin pertemuan yang keempat. Nah, oke, mungkin langsung saja di sini sebelum pertemuan kita pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu akan kita awali dengan pembacaan doa menurut keyakinan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Nah, selesai. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai laporan keuangan yaitu neraca. Nah, sebelum kita membahas mengenai laporan keuangan neraca, mungkin kita bisa flashback dulu ya sedikit materi yang sudah kemarin kita bahas. Nah, sebelum ke laporan keuangan, mungkin dari teman-teman ada yang ingat ya, untuk jenis laporan keuangan itu ada berapa dan apa saja? Jenis dari laporan keuangan, berarti jenis dari output akuntansi. Apa saja untuk jenis-jenis dari laporan keuangan? Apakah teman-teman ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silahkan, Mbak. Laporan keuangan ada 5, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca,
laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK. Oke, sangat benar sekali ya Mbak Lailatul. Untuk jenis dari laporan keuangan memang ada 5, yaitu urutannya adalah laporan neraca atau yang biasa kita sebut dengan laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, atau biasa juga ada yang menyebut dengan laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk khusus dari perkuliahan kita pada hari ini membahas mengenai laporan keuangan yaitu neraca. Oke, mungkin di sini saya akan mulai untuk share screen ya materinya. Teman-teman sudah bisa melihat share screen yang saya bagikan? Sudah, Bu. Oke. Dari teman-teman ada yang mau menjelaskan ya? Apakah ada yang mau menjelaskan apa itu laporan neraca atau posisi keuangan? Ada yang tahu? Mbak Siti Khalifah mungkin? Neraca itu merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang berisi informasi tentang posisi keuangan pada suatu waktu tertentu. Mungkin itu, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Siti Khalifah. Mungkin satu lagi yang mewakili bisa memberikan pendapat apa itu laporan keuangan neraca? Saya, Bu. Mbak Nunu silahkan. Laporan neraca itu adalah bagian dalam laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi yang terkait dengan aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan juga modal pada waktu tertentu. Jadi dari laporan ini itu perusahaan dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal untuk kedepannya. Gitu, Bu. Oke, benar sekali ya. Pendapat dari Mbak Siti Khalifah dan juga Mbak Nunu ya bahwa di sini neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan ya yang menjelaskan mengenai posisi aset ya, kemudian ada liabilitas, kemudian ada ekuitas pemilik. Jadi biasanya di dalam neraca ya, di dalam sebuah laporan keuangan neraca ini di sisi kanan mencantumkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian di sisi kiri bagian atas baru nanti ada liabilitas dan bawahnya itu ekuitas. Nah, jadi antara aset, kemudian liabilitas dan ekuitas, di sini nanti totalnya akan balance ketika nanti di total seperti itu. Nah, tentunya ya, laporan keuangan neraca ini menjadi salah satu laporan yang sangat penting. Karena apa? Karena di dalam laporan keuangan neraca ya di sini memberikan banyak sekali informasi tentang kesehatan dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ketika kita berbicara mengenai fungsi neraca, yang pertama adalah untuk melihat perkembangan ya. Perkembangan apa? Tentunya adalah perkembangan kondisi keuangan dari perusahaan dari satu periode ke periode yang lain. Jadi di dalam sebuah neraca, di sana haruslah dapat menyampaikan informasi tentang kesehatan sebuah perusahaan. Apakah perusahaan itu sehat? Apakah perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan? Ya, apakah perusahaan itu kekurangan modal ataupun yang lain? Itu harus disampaikan di dalam sebuah laporan keuangan neraca. Kemudian yang kedua, neraca berfungsi untuk menganalisis komposisi aset perusahaan. Apakah lebih banyak dibiayai dengan hutang ataupun dengan modal sendiri? Nah, tentunya sebuah perusahaan yang sehat ya, yang memiliki kondisi keuangan yang baik adalah perusahaan yang banyak dibiayai oleh modal sendiri. Memang hutang itu dasarnya diperbolehkan asalkan untuk ekspansi usaha, untuk memperbesar modal, tetapi kalau hutang itu terlalu besar juga akan memperberat perusahaan. Karena apa? Karena ketika nanti hutangnya lebih besar, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu membayar hutang kepada pihak ketiga itu semakin besar akan semakin berat. Nah, jadi lebih baik perusahaan itu dibiayai dengan modal sendiri. Nah, selanjutnya neraca berfungsi untuk melihat komposisi kepemilikan modal dari pemegang saham. Nah, tentunya dari neraca juga ya,
kita bisa melihat seberapa modal yang ditanam oleh para investor, di mana dari modal tersebut nanti pihak perusahaan juga harus memberikan laba ya dari modal yang sudah ditanam oleh investor ataupun pemegang saham. Nah, selanjutnya neraca berfungsi untuk melihat seberapa banyak jumlah laba ditahan. Jadi misalkan ada pertanyaan, kenapa perusahaan itu memilih untuk melakukan penahanan laba? Jadi biasanya alasannya adalah laba itu ditahan, tidak dibagikan kepada pemegang saham karena digunakan untuk ekspansi perusahaan. Jadi masuknya ke dalam modal sendiri nantinya. Seperti itu. Nah, itulah fungsi penting dari neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, tadi yang sudah Bu Ma'rufah sampaikan ya, bahwa elemen neraca di sini ada 3 bagian. Yang paling kanan atas adalah menjelaskan mengenai aktiva ataupun aset. Nah, nanti di sini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, aktiva atau aset. Nah, aktiva atau aset ini adalah merupakan sumber ekonomi ya yang dimiliki oleh suatu entitas ataupun perusahaan. Jadi kekayaan ya. Nah, biasanya perusahaan yang memiliki aktiva atau aset yang lebih besar itu biasanya rentan akan mengalami kebangkrutan. Jadi ketika perusahaan itu memiliki aktiva ataupun aset lebih banyak, maka perusahaan itu akan semakin sehat. Nah, di dalam aktiva ya ataupun aset, di sini terdapat beberapa elemen yang dicantumkan. Yang pertama adalah aktiva lancar. Ya, sesuai dengan namanya. Disebut dengan lancar ya, karena di sini aktiva lancar adalah termasuk aktiva-aktiva atau aset-aset yang mudah dicairkan. Nah, mudah dijual kembali ketika dibutuhkan oleh perusahaan. Dan biasanya di sini diukur dalam suatu nilai mata uang. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis aktiva lancar ya, di sini yang pertama aktiva yang paling lancar ya, atau aset yang paling lancar, yang paling mudah dicairkan tentunya adalah kas atau basis cash ya, uang kas, uang yang ada di tangan. Jadi kas ini adalah biasanya berbentuk uang tunai ya. Bisa juga termasuk dana di rekening bank yang bisa sewaktu-waktu dicairkan ya, bisa juga berupa cek pribadi ya, wesel bank ya, serta bisa juga bentuk yang setara kas. Jadi apa bedanya kas sama setara kas? Biasanya kas ini bentuknya adalah uang yang bisa langsung digunakan ya. Kalau setara kas ini bentuknya adalah biasanya itu obligasi tetapi yang berjangka pendek. Jadi yang masanya kurang dari 1 tahun. Jadi tetap bisa dicairkan. Itu setara kas. Oke, yang kedua adalah surat berharga. Surat berharga ini adalah merupakan kepemilikan saham. Bisa juga berbentuk obligasi perusahaan. Nah, yang sifatnya pendek juga. Jadi mudah untuk dijual kembali yang kurang dari 1 tahun. Nah, selanjutnya adalah piutang dagang. Ada piutang dagang, ada juga pendapatan. Nah, kalau piutang dagang di sini adalah tagihan dari perusahaan ya kepada yang diajukan kepada pihak lain atau debitur. Nah, kalau piutang pendapatan di sini adalah jenis pendapatan yang berupa hak namun belum dibayarkan karena sifatnya adalah piutang. Nah, ada piutang wesel ya. Piutang wesel di sini berupa biasanya surat perintah penagihan, ada bisa juga seseorang atau juga bisa berupa badan ya, ataupun perusahaan ataupun PT ya. Kemudian ada persediaan, namanya persediaan berarti adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Nah, persediaan ini biasanya bisa berupa barang. Aktiva tetap atau biasa juga disebut dengan aktiva tidak lancar. Sesuai dengan namanya, karena aktiva tetap biasanya di sini
sifatnya itu yang lebih dari 1 tahun, atau biasa juga disebut dengan aset jangka panjang. Nah, untuk aset jangka panjang sendiri di sini dibagi menjadi dua, ada yang berwujud sama ada yang tidak berwujud. Nah, seperti apa saja Bu kok berwujud dan tidak berwujud? Nah, kalau aktiva tetap yang berwujud ini adalah tentunya aktiva tetap ya, ataupun aset yang dimiliki oleh perusahaan yang sulit diubah bentuknya menjadi kas atau bentuk lain karena masuknya ke dalam aktiva tetap, tetapi dia memiliki wujud. Seperti apa ya? Contohnya mesin ya, peralatan, kendaraan, bangunan, tanah, seperti itu yang ada bentuk fisiknya. Sekarang ada yang tidak berwujud ya, sesuai namanya. Kalau yang aktiva tetap yang tidak berwujud ya tidak ada wujudnya atau wujudnya adalah non fisik. Nah, untuk contohnya di sini bisa berupa hak paten ya. Hak paten ini apa? Hak paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu ya atau pembuat atas hasil penemuannya atau karyanya atau juga bisa ciptaannya. Nah, untuk hak paten ini biasanya lebih kepada penemuan di bidang teknologi. Nah, itu hak paten. Nah, ada juga hak cipta. Kalau hak cipta itu sama, hak juga yang diberikan secara eksklusif. Biasanya berupa karya-karya seperti lagu, kemudian seperti nada ya, ataupun yang lain-lain, itu hak cipta. Kemudian ada merek dagang. Nah, merek dagang ini biasanya lebih kepada sebuah produk. Jadi lambang ya, yang dipakai oleh pedagang sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi kita dengan produksi orang lain. Nah, kemudian selanjutnya ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang di sini adalah jenis investasi yang bisa dicairkan dalam waktu ya lebih dari 1 tahun. Nah, untuk investasi jangka panjang di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada investasi jangka panjang non permanen sama yang permanen. Nah, untuk yang kedua setelah aset ataupun aktiva ya, ada di sebelah kiri atas yaitu mencantumkan mengenai utang ataupun liabilitas. Ya, jadi liabilitas atau utang di sini adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak ketiga. Ya, itu utang atau liabilitas. Nah, untuk jenis utang sendiri sama seperti aset. Yang pertama ada utang lancar, ya. Namanya utang lancar tentunya adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat jangka pendek yang harus dibayar oleh perusahaan yang sifatnya jangka pendek kurang dari 1 tahun. Biasanya berupa utang usaha ya. Utang usaha ini adalah kewajiban yang timbul atas pembelian barang. Biasanya membeli persediaan ya atau menggunakan jasa. Itu masuk kepada utang usaha. Kemudian ada wesel bayar ya. Kemudian jatuh tempo sekarang dari utang jangka panjang, ada dividen tunai, kewajiban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang pajak penghasilan, biaya jaminan atau garansi. Itu jenis akun-akun dari utang lancar. Nah, selain utang lancar, ada juga yang namanya hutang tidak lancar ataupun biasa juga disebut dengan kewajiban jangka panjang perusahaan. Jadi yang masanya lebih dari 1 tahun. Nah, untuk hutang lancar di sini ya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah hutang yang timbul dari kegiatan pembelanjaan. Kemudian hutang yang timbul dari kegiatan operasi dan kejadian tertentu pada masa yang akan datang. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Saya mau tanya, Oke, Mbak Desi, silakan. apa sih Bu perbedaan utang yang timbul dari kegiatan pembelanjaan dan utang yang timbul dari kegiatan operasi? Oke, Mbak Desi, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, bedanya apa sih hutang yang timbul dari kegiatan pembelanjaan dan operasi? Sebenarnya hampir sama ya. Kalau pembelanjaan dan operasi ini kan sama-sama dari kegiatan operasional perusahaan. Oke, itu ya, Mbak Desi. Sudah paham? Sudah Bu. Oke.
Untuk penutup, mungkin kita bisa sharing sebentar ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai neraca, ya bagaimana informasi yang harus disampaikan kepada neraca. Kalau misalkan di sini Bu Ma'rufah tanya ya, perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan baik ataupun yang memiliki laporan posisi keuangan yang baik itu yang seperti apa? Ada teman-teman yang bisa menjawab untuk evaluasi kita pada perkuliahan hari ini? Kesimpulan yang teman-teman dapatkan dari pembahasan kita pada perkuliahan hari ini? Saya Bu. Oke, silahkan. Jadi perusahaan yang mempunyai kondisi baik itu seperti kayak perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat. Nah, tentunya tuh perusahaan yang memiliki pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Benar sekali ya, memang untuk perusahaan yang baik itu harusnya perusahaan yang tidak memiliki pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kalau pengeluarannya lebih besar, berarti perusahaan itu mengalami rugi dong. Nah, gitu kan logikanya. Nah, untuk perusahaan dengan kondisi yang baik sendiri itu biasanya memiliki beberapa ciri, teman-teman. Jadi yang pertama adalah perusahaan itu dapat berada dalam kondisi yang sehat, dapat dikatakan dalam kondisi yang sehat, pertama harus memiliki profitabilitas yang konsisten. Karena apa? Karena profitabilitas itu ya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang melebihi pengeluarannya. Seperti yang disampaikan Mbaknya tadi, pendapatan harus lebih banyak daripada pengeluaran. Seperti itu. Nah, selain itu ya perusahaan harus memiliki arus kas yang stabil. Karena apa? Ya, karena arus kas di sini merupakan salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan. Tidak kalah penting dengan laba. Jadi arus kas di sini mencerminkan seberapa lancar ya uang yang masuk dan keluar untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, untuk lebih detailnya pembahasan mengenai laporan arus kas nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke? Kalau teman-teman sudah paham ya, sudah mengerti dengan apa yang kita bahas malam hari ini ya, mungkin kita cukupkan sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Tentunya akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya. Nah, oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang hari ini sudah hadir di dalam perkuliahan saya ya. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan ya, pengetahuan dari teman-teman. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan nun wal qalami wa mayashkurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Semoga dengan adanya video PDD ini dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian sertifikasi dosen di tahun 2025 pada gelombang 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.